Guys, siapa yang nggak tahu tentang kisah lubang buaya? Hari ini kita akan ceritain tentang lubang buaya, tapi apakah itu hanya sebuah lubang yang berisi buaya? Atau ini adalah kisah yang bikin kita merinding karena menyimpan sejarah yang kelam dan juga cerita-cerita horor? Hai guys, thank you for coming and welcome back di Kero as Retrospective edisi spesial kemerdekaan. Tempat kita akan ngebahas kisah-kisah horor yang nggak cuma bikin kita merinding, tapi juga bikin berpikir lebih. Merdeka itu sebenarnya harganya apa sih? Karena guys, kalian tahu nggak? Ternyata nggak semua kemerdekaan itu datang dengan pesta dan juga kembang api. Ada yang datang dengan darah, ada yang datang dengan jeritan, dan ada yang ninggalin jejak. Yang bahkan sampai hari ini masih bergentayangan. Di episode sebelumnya kita udah bahas Lawang Sewu, bangunan yang ikonik yang penuh dengan sejarah dan kesaksian arwah dari para tahanan. Hari ini kita akan turun lebih dalam ke tempat yang bahkan sebutannya aja udah bikin bulu kuduk kita merinding. Lubang Buaya. Yes, itu adalah tempatnya yang kalau disebut langsung kebayang sumur maut, tragedi kelam, dan juga wajah-wajah para pahlawan yang dibisukan sejarah. Yang jarang kita tahu, ternyata di sana masih ada yang belum selesai. Dan hari ini kita akan cerita kisah nyata dari seorang peneliti sejarah yang bernama Ratna, yang awalnya cuma pengen nulis tapi malah dipanggil balik ke masa lalu yang belum ikhlas. Sebelum kita masuk ke cerita nyata yang bakal bikin kalian mikir dua kali ya, kalau kalian diajak ke lubang buaya malam-malam, aku akan ajak kalian melihat sebentar sejarah kelamnya dari lubang buaya ini. Lokasinya ada di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Dulu ini adalah wilayah perkampungan biasa yang agak sepi, penuh ilalang, rawa, dan pohon pisang liar. Tapi semuanya berubah waktu lokasi ini dijadikan tempat penyiksaan dan pembuangan para jenderal dalam tragedi berdarah tahun 1965, tepatnya malam 30 September 1965. 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat termasuk Jenderal Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Maijen Sutoyo diculik dan dibantai hidup-hidup oleh kelompok yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari Gerakan 30 September atau G30S. Mayat para jenderal itu dibuang ke dalam sumur tua sedalam sekitar 12 meter yang kemudian dikenal sebagai lubang buaya. Dan guys, jangan bayangin ini cuma sejarah yang tinggal di buku pelajaran doang ya. Karena cara mereka diperlakukan bukan cuma sadis, tapi melawan semua batas kemanusiaan. Ada yang tangannya diikat kawat, ada yang ditusuk bayonet, ada yang dipatahkan jarinya satu-satu, ada yang sempat berdoa sebelum tubuhnya dilempar ke dasar sumur gelap itu. Dan cerita itu nggak berhenti di situ guys. Setelah ditemukan beberapa hari kemudian, kondisi dari jasad para pahlawan itu semuanya mengenaskan. Dan sejak saat itu, lubang buaya nggak cuma dikenal sebagai situs sejarah, tapi juga sebagai salah satu tempat paling angker dan berat auranya di Jakarta. Banyak yang bilang aroma darah masih suka kecium kalau malam, dan suara-suara minta tolong kadang masih terdengar tapi masih samar-samar. Mereka bilang arwah para jenderal belum sepenuhnya tenang karena selain dihilangkan nyawanya dengan kejam, mereka juga dipakai untuk kepentingan politik yang sampai hari ini masih simpang siur. Namanya Ratna, umur 29 tahun, aktivis sejarah independen. Orangnya idealis, serius, dan jujur, suka dibilang agak keras kepala. Tapi ada satu hal yang bikin kita salut ya. Dia nggak pernah mau asal comot cerita dari buku sejarah. Dia ini harus turun langsung, harus lihat, dan harus ngerasain atmosfer tempat itu sendiri. Dan itulah yang bikin dia akhirnya nekat ke lubang buaya sendirian. Dan padahal, kalau kita bisa pikir dengan siapa sih yang waras jalan-jalan ke situs tragedi berdarah jam 5 sore terus masih nongkrong sampai maghrib? Gue gak percaya mitos. Yang gue kejar itu
jejak sejarah bukan setan. Hari itu tanggal 16 Agustus, satu hari sebelum hari kemerdekaan. Ratna sengaja milih waktu itu biar atmosfernya kerasa katanya. Dia nyampe di area Monumen Lubang Buaya sekitar jam setengah 5 sore ya. Cuaca mendung, langit agak kelabu, dan angin sore lumayan kencang. Tapi Ratna jalan dengan santai aja gitu. Di tangannya ada buku catatan kecil, satu handycam mini buat dokumentasi, dan voice recorder buat ngerekam suaranya saat ada di lokasi. Di sekitar situ udah mulai sepi, pengunjung terakhir mulai pulang. Petugas museum pun udah mulai beres-beres, tapi Ratna malah makin masuk lebih ke dalam. Dari jauh dia lihat sumur tua itu. Sumur lubang buaya yang asli, ditutup pagar, tapi auranya tuh kerasa banget. Kerasa tajam, dingin, dan ada sesuatu yang berbeda. Ratna duduk di bangku beton di dekat pagar, buka buku catatannya, dan mulai ngomong pelan ke alat perekam. Lubang Buaya, 16 Agustus 2017. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, tapi tempat itu udah berasa dingin banget dan janggal. Bukan cuma karena sejarahnya, tapi karena entah kenapa suara anginnya kayak bukan dari dunia ini. Waktu dia ngomong itu, katanya daun-daun di pohon dekat sumur itu tiba-tiba berisik ya, kayak ditiup angin kencang. Padahal di sisi lain taman, angin tuh diem banget. Gak lama, dia dengar suara langkah kaki, pelan, teratur, suara sepatu boot katanya. Duk, 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 kayak suara prajurit lagi baris berbaris. Dia nengok, kosong, gak ada siapa-siapa. Dia pikir itu cuma halusinasi. Tapi saat dia ngecek hasil rekaman, suara langkahnya terekam dengan jelas, padahal dia lagi diem total waktu itu. Hal aneh berikutnya terjadi jam 6 sore. Langit mulai gelap, tapi dia belum pengen pulang. Dia masih duduk dekat pagar sumur sambil buka-buka data korban G30S yang dia tulis dengan tangan. Tapi tiba-tiba dari arah kanan dia lihat ada sosok berdiri seragam militer, punggungnya tegap tapi kepala miring ke satu sisi, kayak tulangnya copot, bajunya compang-camping, di bagian bahu ada bekas darah kering yang menghitam, dan entah kenapa sosok itu jalan ke arahnya. Ratna langsung berdiri, tapi anehnya dia nggak bisa lari. Kakinya berat banget, nafasnya sesak, dan begitu dia kedip, sosok itu hilang. Tapi saat dia lihat ke tanah tempat sosok itu berdiri, ada jejak darah, bukan banyak, tapi cukup bikin mual. Cairan hitam pekat, bau amis kayak bau besi berkarat yang udah lama nempel. Ratna panik, dia berusaha pergi, tapi pas dia balik badan, tempat itu udah beda guys. Tadi dia duduk di bangku dekat taman, tapi sekarang dia kayak ada di area sempit, semacam gang tanah yang sempit dan berbau tanah basah. Di ujung gang itu ada suara orang nangis. Anak saya jangan dibawa. Suara ibu-ibu pelan, serak, penuh duka. Ratna teriak, "Halo, siapa di sana?" Tapi nggak ada jawaban. Cuma suara tangisan itu yang makin lama makin jauh, bukan menjauh tapi kayak tenggelam di dalam tanah. Dia mulai lari, tapi tanahnya licin, kakinya goyah, dan tiba-tiba bruk, dia jatuh. Tangan kanannya kena batu tajam, berdarah, tapi dia udah cuek. Gak peduli karena pas dia nengok ke belakang, sumur itu udah kebuka. Padahal tadi tertutup pagar besi, sekarang terbuka lebar kayak mangap. Dari dalam sumur itu muncul asap putih tipis. Tapi di tengah asap itu 7 bayangan hitam berdiri. Mereka gak bilang apa-apa, tapi Ratna tahu itu mereka para jenderal, dan satu di antara mereka maju pelan-pelan dan menatap langsung ke matanya. "Jangan lupakan kami," katanya. "Cerita belum selesai." Setelah itu semuanya gelap. Ratna sadar-sadar udah ada di ruang security. Petugas museum menemukan dia pingsan dekat taman. Waktu ditanya dia cuma bisa jawab, "Saya ketemu mereka." Dan sejak hari itu Ratna gak pernah berani balik ke lubang buaya. Tapi suaranya masih terekam, handycamnya jatuh tapi rekamannya utuh. Dan di menit ke-6 rekaman itu terdengar jelas suara berat bariton, seperti pria dewasa berteriak satu kata, "Merdeka." Padahal Ratna sendiri gak pernah bilang apapun saat ia nge-record.
Setelah insiden pingsan itu, Ratna dikira cuma kelelahan. Petugas museum nggak nanya yang aneh-aneh ya. Mereka berpikir cuma kecapean karena terlalu lama keliling dan juga mungkin dia kurang makan. Tapi Ratna tahu bukan itu penyebabnya. Dia diam sepanjang perjalanan pulang, naik ojek dari kawasan Pondok Gede ke kosannya di daerah Rawamangun, dan sepanjang jalan dia cuma ngelamun ya, sambil megang luka di tangannya yang masih kerasa perih. Tapi bukan lukanya yang bikin dia ngilu. Yang bikin dia gemetar, tatapan mata itu, sosok yang muncul dari dalam sumur, yang menatapnya seolah berkata, "Kamu belum selesai." Malam pertama di kosan semua itu masih tenang. Ratna coba tidur lebih awal tapi dia nggak bisa. Suaranya masih terngiang-ngiang, jeritan merdeka yang berat bergema kayak dari dalam rongga tanah ya. Jam 2 dini hari dia dengar bunyi derap langkah sepatu di lorong kosnya. Duk duk duk, langkahnya lambat berat kayak sepatu bot tentara. Ratna kira itu cuma suara khayalan ya, mungkin efek psikosomatis dan pengalaman traumatis sore tadi. Tapi di detik berikutnya, lampu kamarnya mati sendiri. Gelap total, Ratna langsung merinding. Dia bangun dari kasur, nyari saklar lampu. Tapi waktu dia berdiri, cermin kecil di atas meja riasnya tiba-tiba retak ya. Pelan dari tengah membentuk pola seperti jaring laba-laba. Dan di tengah pantulan cermin yang retak itu, Ratna ngeliat bayangan sosok berbaju militer berdiri di belakangnya. Dia teriak, lari keluar kamar, gedor kamar temannya di kos sebelahnya. Besok paginya dia coba tenang. Dia pikir ini semua cuma efek trauma dan juga kelelahan. Tapi makin dia menyangkal, makin sering gangguannya muncul. Setiap malam jam 2 atau 3 dini hari selalu ada suara yang sama. Langkah kaki, bisikan, tangisan, dan suara rekaman handycam yang tiba-tiba muter sendiri dari tasnya. Padahal baterainya udah dilepas. Satu malam Ratna nekat ya nonton rekaman itu lagi sendirian dengan laptop, headphone di telinga dan volumenya kecil. Rekaman awalnya biasa-biasa aja, suasana taman, suara angin, narasi dirinya. Tapi di menit 6:12 terdengar suara seseorang yang jelas banget bicara. Mereka bohong, cerita yang sebenarnya dikubur. Ratna langsung pause videonya. Dia gemetaran karena di bagian itu dia inget banget dia lagi sendirian, gak ada siapapun yang bicara selain dirinya, dan suara itu bukan suaranya. Ratna gak ke dukun, gak juga ke paranormal. Dia hubungi temennya yang bernama Cynthia, seorang sejarawan muda yang aktif di komunitas arsip alternatif. Nah, Cynthia ini orangnya logis, skeptis, dan gak gampang percaya hal-hal mistis. Tapi begitu Ratna nunjukin hasil rekamannya, Cynthia cuma diem, mukanya pucat, dan dia bilang, "Gue pernah dengar ya suara ini waktu bantu digitalisasi arsip lama dari tahun 1966. Ini mirip banget sama suara di kaset pita rekaman wawancara tentara yang pernah terlibat di lokasi lubang buaya sebelum mereka hilang secara misterius." Hilang? Yes. Bukan meninggal, bukan pensiun, tapi hilang. 4 orang termasuk 1 sersan senior. Nama mereka masih tercatat sebagai tidak diketahui dalam catatan Dinas Personel Angkatan Darat, dan suara di kaset itu identik. Makin dalam Ratna menyelidiki, makin aneh yang dia temui ya. Dari hasil penggalian data yang ia kumpulkan bersama Cynthia, ternyata ada 2 sumur lain di area lubang buaya yang tidak dibuka ke publik, dan salah satunya disebut Sumur 3 Bayangan. Letaknya di balik area pagar museum tersembunyi di semak-semak liar, dan sumur itu dipercaya menyimpan mayat-mayat lain yang tidak pernah diidentifikasi secara resmi. Mereka adalah korban tanpa nama, bisa dari pihak manapun, dan katanya arwah mereka yang paling gelisah. Ratna yakin yang datang itu bukan hanya para jenderal ya, tapi juga mereka yang ceritanya nggak pernah ditulis dalam sejarah, yang dibungkam, yang dikorbankan, yang dikhianati demi narasi besar yang disusun di elit masa itu. Satu malam Ratna mimpi aneh. Dia berdiri di tengah tanah lapang, di sekelilingnya ada tenda militer, asap tipis membumbung, dan suara pengumuman radio zaman dulu bergema dengan samar. Tiba-tiba dari arah kiri datang seorang pria tua berseragam lusuh, lencana yang sobek, dan wajahnya penuh dengan luka. Dia menatap Ratna dan berkata,
Kamu udah ngeliat, sekarang kamu juga harus bercerita. Ratna terbangun sambil keringetan dan besoknya dia putuskan untuk mulai nulis, tapi bukan buat jurnal, bukan buat artikel sejarah akademik. Dia nulis semuanya, pengalamannya, suara-suara itu, nama-nama yang muncul di mimpinya, hingga rekaman yang dia simpan rapat-rapat. Tulisannya dia unggah diam-diam di sebuah blog sejarah anonim, dan dalam waktu 3 hari artikel itu dibaca oleh banyak orang. Bukan karena clickbaitnya, tapi karena ada banyak orang yang ternyata ngalamin hal yang sama. Tanggal 24 Agustus, Ratna dan juga Cynthia masuk diam-diam lagi ya, lewat pagar di sisi timur, tempat yang udah lama nggak dipakai dan udah ditutup seng berkarat. Mereka bawa senter, kamera, dan peta area lama dari arsip 1971, dan betul di balik area semak-semak tinggi itu semerbak bau anyir tanah basah. Ada sebuah lubang tertutup kayu lapuk dililit akar pohon pisang liar. Sumur itu sempit, miring, tapi dalam. Gak ada pagar, gak ada papan nama. Cuma suasana yang berat, dingin, dan nafas yang terasa lebih pendek. Ratna berdiri di bibir sumur itu lalu bergumam pelan. Kalau kalian masih di sini, saya datang bukan buat ngorek-ngorek luka. Saya cuma pengen bantu biar gak semua cerita dikubur barang kalian. Tiba-tiba senter mereka padam, suara jangkrik mendadak hilang. Udara berubah kayak udara vakum, dan dari dalam sumur muncul suara lirih, pelan, terpotong, seperti seorang yang udah lama gak bicara. Namaku Rahmat, bukan jenderal, bukan tentara. Aku buruh, ditangkap, disiksa, dibuang karena aku beda. Suara Ratna dan juga Cynthia langsung terpaku. Suara itu terdengar jelas di telinga mereka, tapi mereka saling menatap. Gak ada yang berani bicara satu sama lain. Setelah pengalaman itu, Ratna mulai kumpulkan bukti baru ya. Dia cari nama-nama buruh, guru, aktivis kampung, pemuda, petani, siapapun yang pernah hilang di tahun 1965. Banyak yang gak punya nisan, banyak yang keluarganya masih nunggu sampai hari ini. Dia nyambungin sama cerita-cerita yang ada di lokasi lubang buaya. Dan makin dalam digali, makin jelas bahwa tempat itu bukan cuma tempat para jenderal yang gugur, tapi juga jadi kuburan massal diam-diam bagi orang-orang yang gak sempat kasih pernyataan terakhir. Setiap malam suara-suara makin jelas. Kadang suara orang membaca teks proklamasi, tapi nada suaranya lirih, penuh luka. Kadang suara tangisan anak kecil, dan juga kadang ada suara orang yang marah. Kalian ambil semua dari kami, bahkan hak buat dikenang pun kalian rebut. Cynthia sampai kena mimpi buruk ya berkali-kali, dan dalam tidurnya dia dibentak oleh tentara misterius, dipaksa menulis ulang sejarah di papan besar, tapi tiap kali dia tulis hurufnya selalu berdarah. Puncaknya adalah malam 31 Agustus, Ratna bilang di satu rekaman terakhirnya, dia duduk di kamarnya, nyalain kamera dan bilang, gue gak tahu berapa banyak dari mereka yang masih berdiam di lubang buaya, tapi gue tahu kita punya tanggung jawab buat nyeritain sisi sejarah yang gak nyaman. Mereka gak minta dihormatin, mereka cuma minta untuk diakui. Setelah rekaman itu, Ratna gak muncul di komunitas selama seminggu. Dia cuti, gak buka HP, gak upload apapun, sampai akhirnya di tanggal 7 September dia posting satu foto. Gambar sumur kecil berlumut dengan caption, mereka gak minta dipuja, cuma pengen didengar. Cerita mereka bukan hantu, tapi sejarah. Lubang buaya ini akan terus jadi monumen guys, akan terus jadi bagian dari narasi sejarah. Tapi di balik sumur, museum, dan patung itu ada kisah-kisah kecil yang terlupakan. Bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang dibungkam. Dan malam itu kita bukan cuma mendengar cerita horor ya, kita dengar cerita orang-orang yang belum pulang. Setelah semua itu, Ratna gak pernah kembali lagi ke lubang buaya. Dia bilang bukan karena takut, tapi karena dia udah nyampein apa yang perlu disampaikan. Dia udah nyatetin suara-suara yang selama ini dikubur. Dia udah kasih ruang buat cerita-cerita yang dilupain, dan dia udah dengar langsung dari mereka yang selama ini gak pernah bisa bicara. Dia percaya mereka gak akan pernah tenang sampai kita benar-benar ngerti bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tapi warisan yang berdarah. Dan setelah itu semuanya selesai, Ratna kirim voice note terakhirnya kepada si Cynthia. Dan kadang tempat yang paling seram itu bukan penuh hantu, tapi yang penuh cerita yang gak pernah diceritain dan kita harus berani dengar.
Guys, Lubang Buaya bukan sekedar museum, bukan sekedar sumur tua dan patung-patung bisu, tapi saksi bisu dari horor yang nyata. Bukan horor karena penampakan, tapi horor karena pengkhianatan, karena pembungkaman, karena darah tumpah tapi nama yang nggak ditulis. Dan dari cerita Ratna kita tahu, kadang mereka yang disebut dengan korban itu bukan cuma mati, tapi dilupakan. Kita yang hidup hari ini, yang bisa nyanyi lagu kebangsaan sambil ngevlog, yang bisa bikin postingan Dirgahayu Indonesia sambil pakai filter merah putih, kita tuh cuma berdiri di atas tanah yang basah dengan tumpahan darah, dan itu bukan cuma cerita sejarah, itu adalah peringatan, guys. Jadi nanti malam kalau kalian lagi nonton video ini ataupun kalian lagi susah tidur dan ngerasa diawasi atau tiba-tiba dengar suara langkah kaki waktu kalian lagi sendiri, tenang. Mereka cuma pingin cerita mereka nggak dilupain. Dan kalau kamu ngerasa takut, gunain rasa takut itu untuk bersyukur. Karena hari ini kamu masih bisa bernafas bebas, masih bisa denger lagu kemerdekaan tanpa jeritan, masih bisa tidur tanpa bayangan sumur gelap. Dan itu dia sejarah cerita dari horor nyata dari Lubang Buaya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel ini ya ke komunitas kalian, supaya banyak orang yang makin tahu bahwa sejarah itu nggak cuma ada di buku, kadang dia hidup di tempat yang nggak kita sangka-sangka. Tulis juga ya di kolom komentar, kalian pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang aneh di tempat-tempat yang bersejarah? Atau jangan-jangan kalian juga pernah dengar suara dari sumur yang seharusnya udah sunyi? Dan jangan lupa ya untuk follow Refty Beatrice di semua sosial media, karena cerita horor dan sejarah nggak akan cuma berhenti di sini. See you di next Karo. Aku Refty Beatrice pamit. See you, bye-bye. Mwah.